Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya mendesain kelas sains yang benar-benar pas buat zaman sekarang? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah cetak biru yang keren banget dari Indonesia, Kurikulum Merdeka untuk anak-anak SMP. Yang unik, fokusnya itu bukan lagi cuma soal ngisi kepala pakai fakta, tapi gimana caranya ngebentuk cara berpikir mereka. Nah, pertanyaan ini dia inti dari semuanya. Di dunia yang berubah cepat banget kayak sekarang, apa sih yang paling penting buat dipelajarin di kelas IPA? Cuma hafalan? Kayaknya nggak lagi. Kurikulum ini mencoba ngasih jawaban buat tantangan besar itu. Jadi pada dasarnya kurikulum ini tuh mau nyelesain satu dilema klasik. Penting mana sih tahu fakta kayak hafal tabel periodik atau bisa berpikir kayak ilmuwan, misalnya merancang sebuah eksperimen. Nah, kurikulum ini ngasih penegasan. Yang penting sekarang bukan lagi apa yang kamu tahu, tapi apa yang bisa kamu lakukan dengan apa yang kamu tahu itu. Oke, terus filosofi dasarnya gimana? Simpel aja, semuanya itu dibangun di atas dua pilar utama, dan keduanya ini harus jalan barengan. Coba kita bayangin gini deh. Pilar pertama, pemahaman IPA, itu ibarat perpustakaan pengetahuan di kepala siswa. Isinya semua fakta dan konsep. Nah, pilar kedua, keterampilan proses, itu adalah toolkit atau kotak peralatannya. Jadi kurikulum ini mau mastiin siswa itu nggak cuma punya perpustakaan yang lengkap, tapi juga jago banget pakai semua alat di toolkitnya. Lalu, keterampilan proses itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini tuh kayak resep atau metode buat berpikir secara ilmiah. Tujuannya keren banget, biar siswa itu nggak cuma jadi konsumen informasi yang cuma nerima aja, tapi juga jadi produsen pemahaman. Mereka nyari tahu sendiri lewat investigasi. Dan yang namanya berpikir ilmiah ini bukan konsep ngawang-ngawang ya. Ini beneran ada langkah-langkahnya. Ada 6 langkah yang jelas. Pertama, mengamati. Terus dari situ muncul pertanyaan. Lanjut, menyelidiki buat cari jawaban. Datanya dianalisis, hasilnya dievaluasi, bener gak nih kesimpulannya? Dan terakhir, yang gak kalah penting, dikomunikasikan. Nah, siklus inilah yang dilatih terus-menerus ke siswa di setiap topiknya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara semua ini disusun selama 3 tahun SMP? Jawabannya ada di satu kata kunci yang jadi metafora utamanya, spiral. Maksudnya spiral itu gimana? Jadi ini beda banget sama model belajar yang lurus-lurus saja, di mana satu topik dipelajarin, selesai, terus ditinggalin. Nggak gitu. Di sini siswa bakal ketemu lagi sama konsep-konsep kunci yang sama, tapi setiap tahun levelnya makin dalam dan makin kompleks. Jadi pemahamannya benar-benar dibangun lapis demi lapis. Jadi, kalau kita ringkas, alurnya kira-kira begini. Kelas 7 itu buat meletakkan fondasi, ngenalin konsep-konsep dasarnya. Naik ke kelas 8, mereka mulai nyambung-nyambungin titik. Gimana satu sistem berhubungan sama sistem lain. Nah, puncaknya di kelas 9. Di sini, semua pengetahuan itu dipakai buat mecahin masalah-masalah di dunia nyata. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita lihat langsung gimana prakteknya. Kita mulai tur singkat kita dari fondasinya dulu, yaitu kelas 7. Di kelas 7 ini, tujuannya itu buat ngebangun fondasi yang lebar. Jadi, siswa diajak menjelajah banyak hal. Mulai dari gimana caranya kita mengelompokkan makhluk hidup, terus belajar soal zat dan perubahannya, soal suhu dan panas, sampai ke hal-hal yang skalanya gede banget kayak ekosistem dan tata surya. Intinya, ini kayak peta pengenalan dunia sains. Nah, setelah fondasinya kuat, kita naik level ke kelas 8. Di sini, fokusnya mulai bergeser. Bukan lagi soal konsep-konsep tunggal, tapi lebih ke gimana sistem-sistem yang kompleks itu bekerja dan saling nyambung satu sama lain. Kompleksitasnya mulai naik nih. Siswa bakal membedah sistem organ di tubuh manusia, terus menganalisis konsep-konsep yang lebih abstrak kayak usaha, energi, gelombang, dan bunyi. Dan ini semua dihubungkan ke fenomena yang lebih besar kayak struktur bumi dan bahkan mitigasi bencana. Kelihatan kan gimana benang merah antar topik mulai ditarik? Dan sampailah kita di tahun puncak kelas 9. Nah, di sini nih semuanya tentang aplikasi. Semua pengetahuan dan keterampilan yang udah dikumpulin selama 2 tahun, sekarang saatnya dipakai buat ngadepin tantangan-tantangan di dunia nyata. Topik-topiknya di kelas 9 ini relevan banget sama dunia kita sekarang. Kita ngomongin soal genetika, DNA, bioteknologi, terus bahas listrik, magnet, energi alternatif, sampai ke isu-isu global yang genting banget, kayak perubahan iklim dan ketahanan pangan. Disinilah sains benar-benar ketemu sama isu-isu di masyarakat. Supaya kita benar-benar paham seberapa kuatnya pendekatan spiral ini, ayo kita ambil satu contoh. Kita lacak satu tema aja, tema yang krusial banget, energi. Kita lihat gimana tema ini berkembang selama 3 tahun. Oke, babak pertama, kelas 7. Perjalanan soal energi dimulai dari yang paling dasar,
yang paling bisa kita rasain sehari-hari, suhu dan kalor. Siswa belajar gimana energi panas itu pindah dan ngasih pengaruh ke benda-benda di sekitar mereka. Simpel kan? Lanjut ke babak kedua, kelas 8. Di sini, konsep energinya jadi lebih abstrak dan butuh analisis. Dari yang tadinya cuma panas, sekarang siswa belajar soal energi mekanik, ada energi kinetik, ada energi potensial. Dan mereka juga mulai dikenalin sama konsep sumber energi terbarukan. Dan inilah puncaknya, babak ketiga di kelas 9. Pemahaman soal energi udah sampai ke level aplikasi teknologi. Semua yang udah dipelajari sebelumnya dipakai buat menganalisis kelistrikan, magnet, dan yang paling penting, nyari solusi energi berkelanjutan buat tantangan global. Keren banget kan alurnya? Oke, kita udah lihat apa isi kurikulumnya dan bagaimana strukturnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Mengapa? Sebenarnya tujuan akhir dari semua ini itu apa sih? Ternyata, tujuannya itu jauh lebih besar dari sekedar nyetak calon-calon ilmuwan. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah menumbuhkan generasi pemikir kritis. Ini tentang membekali semua siswa, apapun cita-cita mereka nanti, dengan kemampuan buat berpikir logis dan ngambil keputusan yang bijak berdasarkan data dan bukti. Coba deh lihat kutipan dari dokumen kurikulumnya ini. Ini bukti nyata kalau fokusnya itu benar-benar ke kehidupan sehari-hari. Tujuannya jelas banget. Sains itu bukan cuma teori di buku, tapi jadi alat buat ngambil keputusan penting dalam hidup. Contohnya ya ini, bisa mengevaluasi dampak zat aditif yang berbahaya. Praktis banget kan? Jadi setelah kita bedah semua ini, ada satu pertanyaan besar yang tersisa buat kita renungkan. Coba bayangin, kalau satu generasi penuh dibekali bukan cuma dengan pengetahuan, tapi juga dengan keterampilan buat bertanya, buat menyelidiki, dan buat mengevaluasi, kira-kira masalah-masalah besar apa ya yang bisa mereka pecahkan di masa depan?